Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wizra Uhra dengan NIM A321242122. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan judul materi Hukum Adat. Baik, langsung saja. Nomor 1, apakah ada sanksi yang didapatkan dari hukum adat namun melanggar hukum positif? Dalam hal ini yaitu hak asasi manusia. Jika memang ada, tolong berikan cara penyelesaian konflik ini yang kiranya seimbang antara keduanya. Yang nomor 2, dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, bagaimana interaksi antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa masyarakat, serta sejauh mana hukum adat mampu mempertahankan otoritasnya di tengah dominasi sistem hukum negara yang lebih terstruktur dan berkodifikasi. Nomor 3, berikan penjelasan satu persatu dari pengertian corak-corak hukum adat Indonesia dan corak apa yang paling efisien digunakan di Indonesia saat ini. Bagaimana peran negara dalam memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati tetapi tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. 5. Apakah hukum adat dapat dijadikan sumber hukum yang sah di Indonesia mengingat adanya perbedaan dalam penerapannya di berbagai daerah? 6. Apakah hukum adat masih relevan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks saat ini? 1. Sanksi hukum adat yang melanggar hukum positif dan hak asasi manusia. Sanksi hukum adat hukum positif adalah kemungkinan sanksi hukum adat bertentangan dengan hukum positif, terutama hak asasi manusia. Contohnya, hukum fisik atau pengucilan dalam hukum adat mungkin dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam hukum positif, penyelesaian konflik Mediasi melibatkan peran tokoh adat, pemerintah, dan lembaga hak asasi manusia untuk mencari solusi yang menghormati nilai adat tanpa melanggar hak asasi manusia. Harmonisasi hukum mengintegrasikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan hak asasi HAM ke dalam hukum positif. Edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya menyeimbangkan hukum adat dengan hukum nasional. 2. Interaksi hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam pluralisme hukum. Interaksi Indonesia ketiga sistem hukum ini sering berinteraksi dalam menyelesaikan sengketa hukum adat biasanya digunakan di tingkat lokal. Hukum Islam diterapkan dalam konteks keagamaan, misalnya perkawinan, dan hukum positif berlaku secara nasional. Otoritas hukum adat, meskipun hukum negara lebih terstruktur, hukum adat tetap diakui melalui pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, namun otoritasnya terbatas pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. 3. Corak-corak hukum adat Indonesia. Corak hukum adat komunal menerapkan kepentingan kelompok di atas individu, religius magis, berbasis kepercayaan dan tradisi spiritual, kekeluargaan, menekankan hubungan kekerabatan dan gotong royong, kebiasaan berdasarkan tradisi yang turun-temurun. Corak paling efisien, corak kekeluargaan dan komunal, masih relevan karena sesuai dengan budaya gotong royong dan musyawarah di Indonesia. 4. Peran negara dalam menghormati hukum adat. Pengakuan konstitusional. Negara mengakui hukum adat melalui Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa. Harmonisasi negara memastikan hukum adat tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Melalui proses harmonisasi, pengawasan pemerintah mengawasi penerapan hukum adat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia untuk konstitusi. 5. Hukum adat sebagai sumber hukum sah. Pengakuan hukum adat diakui sebagai sumber hukum sah di Indonesia, terutama dalam konteks lokal. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Tantangan perbedaan penerapan di berbagai daerah membuat hukum adat sulit distandardisasi. Namun hal ini justru menunjukkan fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. 6. Relevansi hukum adat di masyarakat modern. Relevansi hukum adat masih relevan karena menjadi kearifan lokal dan identitas budaya. Menyediakan solusi konflik yang cepat dan diterima masyarakat lokal. Tantangan di masyarakat modern, hukum adat perlu disesuaikan dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Integrasi hukum adat dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.